Halo guys, pada video kali ini kita akan update ya untuk IHSG dan juga 3 pilihan saham. Jadi langsung aja kita akan coba cek ya untuk weekly update dari IHSG, dan juga ada 3 saham yang kalian request yang akan coba saya bahas hari ini, yaitu BPTN, ada Telkom, dan juga GJTL. Jadi feel free untuk tonton video ini sampai habis agar kalian bisa mendapatkan insight-nya untuk IHSG dan saham-saham pilihannya. Kurang lebih seperti itu. Kita akan coba bahas dulu dari IHSG ya. Untuk weekly closing itu sebenarnya sangat bagus sekali dan saya cukup confident bahwa IHSG itu masih bisa melanjutkan kenaikannya ya meskipun ada distribusi besar di minggu ini. Uh, Kenapa saya bisa bilang begitu? Ini terbukti bahwa area minor support yang ada di 7250 itu berhasil dipertahankan ya, dan IHSG closing di atas itu di 7286 untuk hari minggu ini, seperti itu. Dan satu hal lagi, bahwa IHSG itu sudah berhasil untuk retest di area VWAP-nya ya, dan juga reject di area sana. Jadi ini merupakan tanda yang cukup bagus, tinggal kita nanti menunggu untuk satu bullish candlestick reversal untuk menjadi konfirmasi ya bahwa ini IHSG siap untuk kembali rally untuk retest di area supply-nya, bahkan untuk ke harga yang lebih tinggi lagi. Kurang lebih seperti itu untuk update dari IHSG di weekly time frame ya. Lalu untuk di daily time frame, saya melihat bahwa area VWAP yang terjadi di sekitar 7165 ya kurang lebih, itu berhasil dipertahankan dan dia tidak close di bawah area VWAP-nya. Jadi kita bisa lihat ya bahwa VWAP ini cukup powerful untuk IHSG, bahwa sebenarnya VWAP ini mirip-mirip dengan moving average ya, tapi saya melihat saya lebih suka menggunakan VWAP ya, karena VWAP ini juga ada perhitungan menggunakan volumenya, jadi rata-rata volume juga dihitung juga, bukan hanya dari candlesticknya saja. Kurang lebih seperti itu. Dan saya melihat ini juga saya cukup confident dan cukup nyaman menggunakan VWAP ini sebagai alat bantu saya ya, bukan alat utama ya untuk saya melihat satu tren, tapi ini sebagai alat bantu saja untuk mencari area support dan resistennya. Kurang lebih seperti itu. Lalu area selanjutnya yang perlu diperhatikan untuk kita bersama di minggu ketiga perdagangan di bulan April nanti, itu ada di area 7400 ya. Bagaimana nanti IHSG untuk reaksinya ketika dia kembali rebound dan retest di atas area 7400-nya. Apakah nanti ada rejection lagi ataukah dia berhasil tembus ke atas, kita nanti masih perlu untuk pantau bersama-sama. Kurang lebih seperti itu untuk update dari IHSG. Lalu kita akan coba bahas dari saham-saham pilihan dulu. Yang pertama ada BPTN. Untuk BPTN kita melihat saya sudah sempat infokan ya waktu itu di live streaming ya, dan juga di Discord, Telegram juga saya infokan bahwa BPTN ini menarik ya apabila nanti dia ketika itu harga masih di atas, apabila dia retest di area resisten become supportnya dan juga terpantul di area VWAP-nya, itu akan menjadi kesempatan yang cukup bagus untuk kita bisa entry di BPTN. Dan itu saya melihat ya, saya sudah sempat infokan juga bahwa BPTN itu di 3 hari terakhir dia tidak mampu untuk close di bawah area supportnya ya, resisten yang sudah dijebol dan sekarang menjadi support, itu 3 kali kena reject di sana, dan juga ada area VWAP juga yang kita bisa lihat. Jadi saya putuskan untuk infokan bahwa ini cukup menarik untuk kita bisa coba pertimbangkan untuk entry, dan sudah running well, dia membentuk bullish engulfing juga di sini. Tinggal kita nanti lihat untuk follow up-nya di minggu ketiga bulan April nanti ya. Lalu untuk weekly close-nya untuk di BPTN ini membentuk hammer ya. Kita lihat dia cukup tertahan di area VWAP-nya dan juga ada satu area support ya yang cukup bisa menahan harga untuk turun lebih jauh ya, tidak turun lebih jauh. Tinggal nanti kita lihat untuk follow up-nya seperti apa di minggu ketiga bulan April nanti. Lalu yang ketiga untuk akumulasinya di bulan April ini, kita melihat di minggu ini itu ada distribusi besar ya dari broker YU yang paling besar ya, sekitar 53 miliar, disusul 36 miliar, 21 miliar. Ini kurang lebih dari broker foreign ya, yang menampung ini broker lokal, BB ini lokal. Jadi ya saya melihat ini juga aksi distribusi kan terjadinya di tanggal 1 April ya, di ketika momen candlestick merah ini. Tapi kalau kita coba tarik ketika dia breakout-nya dari tanggal 22 Maret, itu sebenarnya ada akumulasi sebenarnya. Kita bisa lihat di sini ada akumulasi oleh BB, KZ, dan BK. Kita lihat ya, total mereka akumulasi overall rata-rata dikurangi jumlah penjualan mereka, itu masih menyisakan sekitar 53 miliar di harga 1526.
Jadi masih cukup oke lah dan tidak terlalu jauh dari harga sekarang. Harga 1.500 di per closing hari Jumat ini kita lihat itu masih di bawah harga average dari rata-rata total dari market makernya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya update di PPTN. Semoga bisa menjawab pertanyaan Anda bagi yang sempat bertanya untuk update dari PPTN. Itu aja. Lalu kita akan bahas dari Telkom. Yang kedua untuk Telkom ya. Untuk Telkom itu kita lihat ya, semenjak dia berhasil breakdown dari area support yang ada di sekitar 3856, saya akan coba ganti dulu untuk menjadikan penanda di sini di 3850. Saya waktu itu infokan bahwa kita cut dulu ya untuk di Telkom karena ada possibility di weekly time frame untuk Telkom ini ketika dia jebol dari area 3850 berarti dia sudah valid untuk reject di area trendline yang ada di atas ini. Dan ada possibility dia akan retest untuk area di trendline bawah, which is itu cukup jauh ya, dari 3850 kita masih punya opportunity sekitar 14% untuk penurunan ke bawah. Dan benar saja kita lihat ya, setelah dia jebol dari 3850 3 hari kemudian kita lihat ini ada volume yang cukup besar dan sangat besar menurut saya ya. Closing dalam waktu 3 hari dia tutup sekitar 10% turun ke bawah, disertai dengan volume distribusi yang cukup besar dari Telkom. Dan semenjak itu kita lihat untuk proses untuk bertahan di area support kuatnya, kita lihat di sini ada area demand, dia cukup tertahan di area demand ya, dengan volumenya yang cenderung melandai. Jadi volumenya nggak terlalu kuat dan juga nggak ada candlestick rejection atau reversal di sana. Lalu yang membuat saya kurang tertarik untuk Telkom ini, kita coba cek secara proxum ya, dari tanggal 28 Maret. Itu masih distribusi overall gitu loh. Sekitar YU itu buang 530 miliar, BK 450 miliar. Jumlah buangan dari mereka ini dibandingkan inflow-nya itu kecil ya, tidak sebanding. 500-400 itu sudah 900 miliar. Kalau kita lihat jumlah belinya, itu total 3 ini tidak bisa menutupi 2 broker yang membuang barang. Dan overall mereka sudah berhasil distribusi 700 miliar gitu. Dan itu yang membuat saya kurang confident ya di Telkom. Apalagi ketika dia mencapai area support tidak ada buyer yang tertarik ya di area tersebut. Itu terbukti ketika 5 hari perdagangan, 1, 2, 3, 6 hari perdagangan ya, Telkom itu tidak mampu rebound dengan signifikan ya. Harusnya apabila ada buyer yang tertarik, ini reboundnya lumayan signifikan ya, karena turunnya ini membentuk gap down yang cukup besar ya untuk gap down-nya. Jadi harusnya ada rebound yang cukup signifikan kalau ada buyer yang tertarik, tapi sayangnya nggak ada buyer ya yang tertarik. Jadi menurut saya area lower channel ini bisa di retest sekitar 3.300 sampai 3.290, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa membantu untuk pertanyaan Anda mengenai saham di Telkom ya. Untuk weekly close-nya sih no comment ya. Kita lihat ini ada candle bearish yang sangat besar sekitar 11%, lalu diikuti bearish lanjutan ya sekitar 1,15%. Tidak ada candlestick reversal sama sekali di sini. Kita masih belum lihat ada tanda-tanda untuk reversal di saham Telkom. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang terakhir ada GJTL. Untuk GJTL, kita lihat untuk closing dari weekly-nya sebenarnya kurang begitu baik ya. Memang dia berhasil breakout dari 1280 seperti yang sudah kita infokan, dan ini sudah valid ya membentuk cup and handle ya di sini. Namun yang terjadi di saham GJTL itu closingnya membentuk evening star ya atau rejection ya. Jadi ketika harga itu di time frame kecil ya, ini ada candlestick hijau, lalu ada candlestick merah yang setelahnya itu menutupi semua candle hijaunya, sehingga terbentuk candlestick rejection yang besar seperti ini gitu. Nah, ini bisa terbukti ya dari di daily time frame. Kita lihat ketika ada candlestick hijau, ketika dia breakout ke atas membentuk gap up, di sini dia closing langsung membentuk ada candlestick merah atau rejection ke bawah, ada aksi distribusi gitu. Tapi menurut saya kalau di daily time frame distribusinya cukup rasional ya dan cukup oke lah. Kenapa? Karena memang saya ekspektasi ya ketika gap up, waktu itu saya sudah infokan di grup di Telegram bahwa taking profit dulu di GJTL. Kenapa? Karena ini gap up
Itu ada potensi untuk gap ini di close dulu. Jadi kita amankan profit. Ketika nanti ada reversal lagi di area 1250, kita bisa buyback lagi di saham GCTL. Kurang lebih seperti itu untuk trading plan-nya. Secara VWAP dia juga masih cukup oke ya. VWAP-nya masih cukup bertahan di area low-nya di 11.20. Jadi nanti kalau dia kembali lagi di area box konsolidasi di area 11.50 sampai 1.200, itu akan menjadikan opportunity yang sangat bagus ya untuk GCTL. Jadi skenario-nya dia bisa untuk retest dulu, lalu dia bisa lanjut untuk naik ke atas. Kurang lebih seperti itu yang saya lihat. Apabila nanti ya itu hanya terjadi apabila area gap yang terjadi ketika dia breakout ke atas ini tidak mampu untuk bertahan di area gap tersebut. Ini kan masih ada gap kecil ya yang belum di fill. Jadi kemungkinan sih ekspektasi kita ketika perdagangan di hari Selasa nanti itu akan ada penurunan sedikit ya, sebelum nanti dia mungkin akan recheck ke atas ataupun dia akan lanjut untuk turun lagi. Kita nggak tahu. Nanti kita akan lihat saja untuk di tanggal 16 lagi. Di tanggal 16 nanti ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk akumulasi, coba saya cek dari tanggal 1 April ya. Sebenarnya masih ada akumulasi sekitar 8 miliar ya dari total 1 minggu terakhir gitu. Itu dimotori oleh AK, BK, dan BB. Kurang lebih 3 broker itu memimpin pergerakan untuk buying opportunity, buying side-nya. Dari sellernya ada EP, YP, dan BD, tak terlalu besar ya. Jadi kita masih overall masih mencatatkan net buy yang cukup besar. Jadi ya oke lah so far ya. 1.400 untuk rata-rata mereka. Mereka mungkin sudah taking profit sedikit dan mereka masih mungkin mau nambah barang lagi di bawah gitu. Saya lihat sih masih cukup oke ya, so far so good untuk GCTL. Hanya saja saya melihat untuk di weekly-nya sih kurang begitu bagus ya untuk closing-nya. Jadi ya masih so-so. Kalau yang sudah punya barang bisa pasang break even dulu untuk sebagian posisi yang masih kalian hold. Kurang lebih seperti itu aja untuk update 3 saham hari ini dan juga IHSG. Semoga bisa membantu untuk kalian semua ya, baik itu untuk trading dan juga investasi di saham Indonesia. Thank you semua. Kalau kalian ada request bisa coba tuliskan di kolom komentar. Nanti yang menarik akan coba saya buatkan satu video khusus di lain waktu. Thank you semua dan see you on next video.